Assalamualaikum, saya Muslimin. Kali ini saya mau membagikan cerita tentang apa yang ada di isi buku ini. Kalian tahu, dulu ada orang yang sering berperang dengan pikirannya sendiri, yang tiap hari berkulat dengan pikirannya sendiri sampai hampir kehilangan dirinya sendiri. Tentang seseorang yang dulunya mengidap anxiety, lalu pernah mengalami depresi, lalu sampai tahap ke skizofrenia dan bahkan sampai halusinasi. Lalu bagaimana orang tersebut bisa selamat dengan cara menulis buku Sebuah Jalan untuk Sembuh. Buku ini tidak menceritakan tentang seseorang yang kuat, tapi melainkan tentang seseorang yang bertahan terlalu lama sendirian dan mempunyai banyak luka trauma dari kecilnya. Ini adalah kisah seorang manusia biasa yang tumbuh bersama luka, kesepian, dan kebingungan yang perlahan mengubah cara dia memandang dunia. Tentang seseorang yang sejak kecil belajar memandang rasa sakitnya sendiri hingga pada suatu titik mulai kehilangan arah, makna, bahkan hampir kehilangan dirinya sendiri. Ini bukan cerita tentang pahlawan. Ini adalah perjalanan seseorang yang berusaha bertahan hidup di dalam pikirannya sendiri, tentang trauma yang tidak selalu dijelaskan, tentang pergulatan batin yang perlahan menggerogoti kewarasan. Namun, di balik semua itu, ini juga adalah cerita tentang pencarian akan ketenangan, penerimaan, dan alasan untuk tetap bertahan. Karena terkadang proses menjadi sembuh bukan berarti menghapus semua luka, melainkan belajar memahami diri sendiri dan berdamai dengan bagian jiwa yang selama ini terus berteriak dalam diam. Dan mungkin di dalam perjalanan panjang itu, seseorang akhirnya akan menyadari bahwa ia tidak pernah benar-benar sendirian. Kata pengantar dari buku ini lahir bukan dari kehidupan yang sempurna, melainkan dari perjalanan panjang seseorang yang pernah asing terhadap dirinya sendiri. Di dalamnya tidak ada kisah pahlawan hebat, tidak ada manusia yang selalu kuat, dan tidak ada kehidupan yang berjalan tanpa luka. Buku ini hanyalah kumpulan potongan kenangan, pikiran, dan kesunyian yang selama bertahun-tahun hidup diam di dalam kepala penulis. Tentang seorang anak yang tumbuh bersama kesepian, tentang seseorang yang perlahan kehilangan arah di tengah pencarian makna hidup, dan tentang usaha kecil untuk tetap bertahan meski dunia terasa begitu asing. Sebagian cerita di dalamnya mungkin terasa gelap, sunyi, dan melelahkan. Namun, di balik semua itu, ada satu hal yang penulis selalu ingin percayai, bahwa manusia selalu memiliki kemungkinan untuk sembuh. Mungkin tidak sepenuhnya kembali seperti semula, namun setidaknya perlahan belajar menerima dirinya sendiri. Jika suatu hari nanti buku ini sampai ke tangan seseorang yang sedang merasa sendirian, saya berharap satu hal kecil. Semoga kamu tahu bahwa perasaan kamu layak didengar. Masuk ke prolog. Sejak kecil, aku tidak pernah pandai menjadi manusia seperti orang lain. Aku lebih sering diam daripada berbicara, lebih nyaman dalam kesendirian daripada di tengah keramaian. Orang-orang mengenalku sebagai anak yang tenang dan baik, label yang nyaman bagi mereka, namun menjadi penjara bagiku. Tak ada yang benar-benar tahu bagaimana riuhnya pikiranku bekerja di balik diam itu. Mungkin aku tidak benar-benar dilahirkan sebagai seorang penyendiri, namun setiap kali aku mencoba jujur tentang perasaanku, rasanya tak pernah ada telinga yang benar-benar terbuka. Apa yang bagiku terasa serius seringkali hanya menjadi candaan di telinga orang lain. Perasaanku dianggap berlebihan, pikiranku dianggap aneh. Perlahan, diam pun menjadi satu-satunya tempat paling aman untuk bersembunyi. Aku mulai belajar menyimpan rapat-rapat apa yang kurasakan. Bukan karena aku tidak ingin dimengerti, tapi karena aku lebih lelah merasa tidak dipahami. Hingga akhirnya, tanpa aku sadari, aku mulai memakai topeng.
Aku tertawa ketika seharusnya sedih, tersenyum ketika sebenarnya lelah, dan berpura baik-baik saja agar bisa diterima oleh orang lain di sekitarku. Bagaimana sekian lama aku semakin pandai menjadi seseorang yang diharapkan orang lain. Namun di saat yang sama, aku perlahan kehilangan diriku sendiri. Hingga suatu hari, kesunyian yang selama ini tinggal di dalam diriku mulai berbicara balik. Dan sekian dulu. Mungkin besok kita masuk ke bab 1, luka yang tumbuh diam-diam. Nantikan cerita selanjutnya. Follow dan subscribe konten ini buat dukungan saya sebagai penulis dan belajar untuk membuat konten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.